Nah, kemudian waqala aidan, dan Rasulullah juga berkata, tazawwaju al-walud al-wadud, kata Rasulullah. Nah, sama Rasulullah, para laki-laki ini dianjurkan untuk menikahi perempuan-perempuan yang walud, memiliki banyak anak, yang subur, yang bisa melahirkan banyak anak. Al-wadud, yang penyayang. Nah, ini dua kriteria perempuan yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dinikahi, yaitu perempuan yang banyak anak dan perempuan yang penyayang. Perempuan yang banyak anak ini bisa dilihat dari mana, sedangkan kalau biasanya anak-anak gadis itu kan belum tahu dia apakah bisa melahirkan banyak anak atau tidak. Kata ulama, salah satu caranya adalah dengan melihat anggota keluarganya. Kalau anggota keluarganya subur-subur, biasanya dia juga subur. Tapi bukan berarti, sekarang kan sangat banyak perempuan-perempuan yang sudah menikah bertahun-tahun tidak segera diberi rezeki momongan sama Allah. Bukan berarti perempuan yang seperti itu adalah perempuan tercela yang tidak termasuk dari anjurannya Rasulullah. Tidak seperti itu. Apalagi zaman sekarang ini biasanya yang seperti itu salah satu penyebabnya bisa dari makanan atau segala macamnya. Makanya anak-anak muda, para gadis-gadis, perempuan-perempuan yang masih muda atau baru menikah, masa-masa produksi, usahakan untuk makan makanan yang sehat agar bisa dengan mudah, bisa lebih mudah mendapatkan keturunan. Ya kayak gitu ya. Jadi kan memang zaman sekarang ini cari makanan sehat itu susah banget. Dan menjalani hidup dengan pola hidup yang sehat juga salah satu dari anjurannya Rasulullah. Tapi ada juga kadang perempuan yang sudah hidupnya sehat, dia juga pikirannya tenang, tapi belum dikasih sama Allah. Bahkan kadang dikasihnya setelah 10 tahun, setelah 20 tahun. Itu jangan berkecil hati, bukan berarti dia tidak termasuk dari salah satu wanita yang dianjurkan sama Rasulullah. Enggak gitu, bukan seperti itu. Karena anak, menikah, kematian itu semua di tangan Allah. Rezeki yang kayak gitu itu nggak bisa kita, bukan kita yang bukan kita yang memberi patokan kapan kamu akan punya anak. Aku mau punya anak 5 tahun lagi deh kan, enggak. Itu semua dari Allah. Tapi di sini Rasulullah mengatakan, kalau bisa kalian nikah sama perempuan yang bisa memiliki banyak anak dan penyayang. Kata Rasulullah kayak gitu. Nah, atau juga bisa bermakna ini punya banyak anak ini mau dan siap memiliki anak yang banyak. Karena ada juga perempuan-perempuan subur yang dia gak pengen punya anak banyak. Aduh, aku cukup 2 aja deh, anak kayaknya ribet. Nah, itu sebenarnya tidak dianjurkan yang seperti itu ya. Karena apa? Kata Rasulullah, fa inni mukatsirun bikumul umami yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, aku nanti senang dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Itu aku senang ketika aku melihat umatku, ternyata umatku banyak, aku senang, kata Rasulullah kayak gitu. Jadi kita niatkan melahirkan anak sebanyak-banyaknya dengan niat melahirkan umat Rasulullah yang berkualitas sebanyak-banyaknya. Jangan hanya dilihat sebelah mata ya. Banyak-banyakin anak tapi tirakatnya kurang, zikirnya kurang, sujudnya kurang, anaknya banyak, percuma juga. Umatnya Rasulullah banyak tapi tambah banyak yang nyakitin Rasulullah, untuk apa juga ya kan? Mending punya anak 3-4 tapi semuanya jadi orang soleh, daripada punya anak 11-11-nya nyakitin Rasulullah kayak gitu ya. Tapi kalau bisa milih, punya anak 11-11-nya di ulama, jadi orang yang nyenengin Rasulullah, itu lebih baik lagi kayak gitu. Jadi maksudnya memperbanyak anak di sini jangan hanya fokus yang penting anak banyak, enggak. Perbanyak anak, perbanyak tirakat juga, perbanyak sujud, perbanyak bersihin hati. Jangan mudah suudzon sama orang, jangan mudah berprasangka buruk sama orang, jangan dikit-dikit benci sama orang, jangan dikit-dikit ngerasani orang kayak gitu ya. Itu salah satu bentuk mujahadahnya kita agar anak-anaknya kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah membanggakan Rasulullah kayak gitu. Jadi perbanyak anak dan usahakan anak yang banyak tadi kita niatkan dikasih untuk ngebahagiain Rasulullah. Dengan cara apa? Kita yang jadi soleh-solehah. Makanya ketika Hubabah Zahra, uminya Habib Umar, ditanya, ya Hubabah, kok bisa
apa yang kau lakukan? Anak-anakmu kok jadi orang soleh semua, satunya mufti, satunya dai, semuanya orang-orang soleh anak-anaknya Baba Zahra. Baba Zahra jawabannya cuma satu, jadilah kamu solihah, maka anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang soleh-solihah. Emang nggak ada lagi. Kalau pengen anak yang soleh-solihah, ibunya harus jadi ibu yang harus menjadi ibu yang solihah. Karena sebagus apapun benihnya, kalau ditanam di tanah yang tidak subur, maka tumbuhnya juga tidak akan baik. Ima tidak tumbuh, atau dia tumbuh tapi tidak berbuah, atau dia berbuah tapi buahnya sedikit, atau buahnya banyak tapi dia buahnya tidak berkualitas, kecut lah, asem lah, apalah, kayak gitu ya. Jadi memang yang harus memperbanyak, makanya dikatakan perempuan ini adalah kunci. Dalam rumah tangga dia kunci, dalam negara dia kunci. Kalau baik perempuannya, baik rumah tangganya. Kalau baik perempuannya, baik negaranya. Kenapa? Karena perempuan yang akan melahirkan generasi-generasi umatnya Rasulullah. Perempuan yang akan mendidik penerus-penerus dakwahnya Rasulullah, ini perempuan. Kayak gitu. Makanya bukan hanya fokus sama banyak anaknya, tapi juga harus memperhatikan anak yang seperti apa yang akan dilahirkan, kayak gitu.